Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kelas 10 agama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anakku, videonya adalah pengantar untuk materi bab 9 tentang metode penafsiran Al-Quran ya, bab 9 metode penafsiran Al-Quran. Namun sebelum itu bisa diperhatikan, dan ini menjadi keharusan semua siswa, bahwa kalian wajib absen baik di YouTube atau di e-learning dengan cara ketik hadir atau langsung komen sesuai dengan kelas, atau langsung chat pribadi ke saya kalau misalnya kalian mendapatkan kesulitan ya. Yang tidak absen saya anggap tidak hadir. Baik, biar cepat, materi kita adalah tentang metode penafsiran Al-Quran. Sebetulnya ada dua metode penafsiran Al-Quran itu. Yang pertama tafsir bil ra'i dan yang kedua tafsir bil ma'thur. Atau yang pertama tafsir bil ma'thur, yang kedua tafsir bil ra'i. Ya, apa itu tafsir bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur adalah tafsir Quran dengan nas. Artinya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, atau penafsiran Al-Quran dengan melalui hadis, atau Al-Quran ditafsirkan dengan qaul sahabat, pendapat sahabat, atau dengan tabi'in. Sedangkan cara penafsiran Al-Quran bil ma'thur adalah tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan perkataan sahabat atau tabi'in. Intinya adalah bahwa tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir Al-Quran dengan dalil nakli. Nakli itu berarti tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan qaul sahabat, dan tafsir Quran dengan tabi'in. Kemudian berikutnya syarat penafsiran Al-Quran bil ma'thur ini, yang pertama memiliki akidah yang benar, membersih dari hawa nafsu, artinya menafsirkan Quran bukan karena keinginan sendiri atau bernafsu. Yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan Quran terlebih dahulu, baru kemudian dengan hadis, baru kemudian dengan pendapat sahabat, baru terakhir dengan tabi'in. Dan yang terakhir ada lagi sebetulnya dengan tafsir bahasa ya. Baik, kemudian yang nomor 4, keistimewaan tafsir bil ma'thur. Yang pertama menekankan pentingnya bahasa dalam menafsirkan Quran. Jadi nanti bil ma'thur itu bahasanya dibahas secara teliti. Kemudian menyampaikan ketelitian redaksi ayat. Ayat disampaikan dengan detail, dengan teliti. Kemudian mengikuti mufassir dalam bingkai ayat. Mengikat mufassir dalam bingkai ayat agar tidak subjektivitas. Artinya membingkai dalam ayat itu bahwa mufassir itu terikat dengan nas ayat, hadis, atau yang lain. Artinya bukan karena keinginan mufassirnya seperti ini kemudian tafsirkan begini, enggak, tapi berdasarkan ayat atau hadis. Kemudian yang berikutnya kelemahan tafsir bil ma'thur. Yang pertama, banyaknya sisipan riwayat dari orang Yahudi. Ini ada kadang ini ya. Kemudian banyak sisipan kepentingan aliran tertentu. Kadang memang ada aliran yang bisa masuk ke itu ke tafsir bil ma'thur itu. Kemudian tercampurnya riwayat sahih dengan yang lemah. Kadang juga ada riwayat sahih dan yang lemah, jadi menjadi penafsiran Al-Quran itu juga lemahnya. Kemudian yang terakhir banyak riwayat Israiliyat. Israiliyat itu adalah cerita-cerita dari yang berasal dari kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Kemudian tokoh dalam karya tafsir bil ma'thur, yang pertama ada Mujahid bin Jabir, Ibnu Jarir, kemudian Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Wahidi, dan An-Naisaburi. Silakan kalian lihat di bukunya masing-masing. Kemudian yang kedua tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i pengertian tafsir yang didasarkan pada pendapat mufassir sendiri. Jadi ada menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendapatnya sendiri. Tapi ini juga mengambil kesimpulan dari beberapa ayat. Ini yang boleh. Kemudian cara dan dasar tafsir bil ra'i, tafsir yang didasarkan pada pendapat mufassir. Cara dan dasar tafsir bil ra'i itu ini salah ini sebetulnya. Cara dan dasar tafsir bil ra'i ini bisa kalian lihat di bukunya, bahwa
dasarnya ini harus didasarkan pada Al-Quran juga, artinya tidak ngawur tanpa dasar apapun. Ini yang boleh. Nanti kita lihat, nanti ada beberapa pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kemudian yang ketiga, macam-macam tafsir birra'yi ini ya, maaf salah. Ada tafsir terpuji, ada juga tafsir yang tercela. Tafsir yang terpuji itu menggunakan ilmu pengetahuan, artinya menafsirkan Quran dengan ilmu pengetahuan. Jadi menggunakan kemampuan mereka dalam memahami ayat, dalam memahami bahasa dan seterusnya. Dan ini harus berdasar. Kemudian tafsir tercela itu tanpa ilmu yang benar, yang mungkin pakai hawa nafsu lah, atau tidak memiliki kapasitas untuk menafsir Quran tapi menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Ini diancam neraka oleh Nabi. Kemudian yang keempat, syarat penafsiran birra'yi yang pertama menguasai bahasa Arab dan cabangnya. Yang pertama harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu nanti ya ilmu-ilmu bahasa banyak, ada syair bahasa Arab dan seterusnya. Kemudian menguasai ilmu Al-Quran, harus menguasai ilmu Al-Quran. Kemudian ilmu Al-Quran banyak ilmu Al-Quran, nasakh mansuhnya, kemudian memahami kiroatnya dan yang lain-lain harus dikuasai. Kemudian yang ketiga, berakidah yang benar, akidahnya harus sunnah wal jamaah yang benar. Kemudian yang keempat, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama. Prinsip-prinsip pokok agama harus tahu, jadi tidak ngawur. Kemudian yang berikutnya, sumber-sumber tafsir birra'yi, tafsir yang berdasarkan pendapat sendiri tadi adalah riwayat sahih, harus bersumber juga, harus berdasar. Walaupun nanti kesimpulan akhirnya adalah pendapat sendiri. Kemudian mengambil pendapat sahabat atau makna asli dari bahasa Arab, menafsir Quran dengan makna asli bahasa Arab. Kemudian yang nomor 6, hal-hal yang harus dihindari oleh mufassir birra'yi. 1, menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. 1, harus dikata ngawur tanpa ilmu. Kemudian menetapkan maksud ayat tanpa ada dalil, harus pakai dalil, walaupun dalil apapun harus pakai dalil. Mengarahkan tafsir Al-Quran pada mazhab yang rusak, yang sesat. Ini pakai dalil yang sesat ini tidak boleh juga, harus dihindari. Kemudian yang terakhir, menetapkan maksud ayat tanpa ada dalil yang benar. Ya, ini juga dan seterusnya. Kalian silakan baca ya. Kalau ada yang keliru silakan kalian baca di bukunya. Kemudian berikutnya yang nomor 7, hukum menggunakan tafsir birra'yi. Ada ulama yang mengharamkan, tapi juga ada ulama yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan ini sebetulnya berdasarkan hadis juga, bahwa ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa tafsir birra'yi itu pendapat sendiri tidak boleh. Ya karena memang ini dianggap karena tidak berdasar begitu. Tapi juga ada ulama yang membolehkan ini karena walaupun tafsir birra'yi ini pendapat sendiri, tapi kan juga berdasar. Ini kan harus berdasar ayat atau berdasar qaul sahabat dan seterusnya. Artinya tidak ngawur, tidak karena hawa nafsu, dan tidak karena keinginan sendiri atau kelompok. Kemudian yang ke-8, tokoh yang dan karya tafsir birra'yi ini, misalnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Al-Baidawi, Al-Fakhrur Razi, Imam Abu Su'ud, Imam Al-Alusi, Al-Nasaiburi, Imam An-Nasafi, Imam Khatib juga, dan seterusnya. Silakan kalian nanti lihat karyanya seperti apa di bukunya masing-masing. Kemudian selesai ya. Ini ada 2 cara penafsiran Al-Quran. Yang pertama dengan tafsir birra'yi, tafsir bil ma'thur, tafsir melalui Quran, hadis, qaul sahabat dan tabi'in. Yang kedua tafsir birra'yi atau pendapat sendiri. Silahkan kalian baca di bukunya selengkapnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya atau komen di grup atau di e-learning sesuai dengan ketentuan atau deskripsi yang telah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.